Elshinta News and Talk. Antrian kendaraan di Pelabuhan Merak hingga siang ini masih mencapai 20 km. Beberapa pendengar Elshinta mengeluhkan jarangnya kapal yang datang. Bagaimana update pantauan arus lalu lintas di sekitar Pelabuhan Merak dan bagaimana langkah yang akan dilakukan untuk mengurai kemacetan? Kita akan jumpai Kapolres Cilegon AKBP Sigit Haryono. Info arus mudik Lebaran 2022. Pak Sigit, ini bagaimana untuk kondisi di sana, Pak Sigit? Ini ada upaya seperti apa untuk pantauan terkini, Pak? Baik, selamat siang para pendengar Elshinta sekalian. Saat ini kondisi masih mengalami kepadatan, namun di seputaran pelabuhan sendiri mengalir masuk ke dermaga untuk diseberangkan. Artinya begini, penyeberangan sekarang sudah ada. Itu dari hasil kemarin kunjungan Bapak Kapolda, kunjungan Bapak Kapolri ke sini meminta pihak ASDP untuk meningkatkan dan menambah volume kapal yang menyeberang dari Merak ke Bakahuni. Artinya kepadatan ini di jalan kami sudah atur sedemikian rupa untuk membuat suatu rekayasa mulai dari sistem buka tutup di Cikuasa atas. Kemudian membuat juga kantong-kantong parkir di jalan itu kami jadikan kantong parkir yang sekiranya di situ banyak warung, kemudian ada juga toilet-toilet sehingga masyarakat yang tertampung di jalan Cikuasa atas itu kami tidak mengkhawatirkan dengan misalnya mau berbuka puasa atau mau melaksanakan sahur. Kemudian apabila itu terpenuhi dan sampai sekarang itu terpenuhi, maka di jalan tol itu situasi merah kita sebutnya ada sekitar sampai saat ini itu 8 kilo, terakhir itu di kilometer 92. Itu juga sebagai kantong parkir sementara ya, karena nanti mengalir masuk dan tentunya aparat kepolisian di sana juga melakukan pelayanan. Selain itu nanti apabila mendekati di kilometer 90 maka akan dikeluarkan di jalur arteri. Tentunya di arteri juga akan menimbulkan risiko lain, yaitu akan bertemu dengan lalu lintas masyarakat lokal. Namun petugas kami, Polda Banten, Polres Cilegon, dengan arahan Bapak Kapolda itu ditempatkan di titik-titik yang tentunya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mudik. Nah, kira-kira begitu situasinya. Di darat kami Polda Banten, Ditlantas Polres Cilegon sudah melakukan mekanisme. Hanya saja tentu di Pulau Jawa paling ujung ini setelah melalui jalan darat yang kecepatannya mungkin dari Jakarta 180 akan menuju ke dermaga yang titiknya satu, semua di dermaga yang ada di Pelabuhan Merak ini untuk diseberangkan. Dan satu titik tertentu tentunya kapasitas kapal kembali menjadi penentu apakah semua terangkat atau terangkut dengan cepat ataupun harus menunggu. Dan ini kami kelola supaya di dalam pelabuhan kami membantu. Prinsipnya kami pemerintah hadir, kami Polri hadir untuk membantu pengelola penyeberangan ASDP agar situasi di pelabuhan tidak keos, situasinya tertib sehingga antrian kapal tidak saling serobot. Demikian. Oke, kalau kira-kira untuk interval kapal berangkat jaraknya berapa lama Pak dari kapal yang pertama Pak? Kemarin sebelum adanya diskusi antara Bapak Kapolda dengan ASDP, kemudian saya dengan ASDP itu 1 jam bongkar muat, 1 jam. Akhirnya kami percepat kembali, meminta percepatan bisa 45 sampai 50 menit untuk bongkar muat. Dengan 42 kapal beroperasi, satu hari kemarin tripnya 123 trip. Jadi ini peningkatan dari sebelumnya 34 kapal menjadi 42 kapal. Ini adalah untuk mengantisipasi sekali lagi kami dari operasi ketupat ini kepolisian tentunya mendukung penyeberangan ini dari antisipasi di jalan kami memantau di tol ada berapa kilometer sehingga kami komunikasi lagi ASDP tolong ditingkatkan. Selain itu hari ini pemerintah pusat hadir di Cilegon Merak. Yaitu tadi ada Bapak Menhub, Menko PMK, kemudian mencari dermaga-dermaga lagi. Kami dari kepolisian tentunya memberikan pandangan untuk dermaga yang ada di PT Indah Kiat bisa digunakan. Kemudian dermaga yang ada di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya Bojonegoro digunakan juga. Kemudian saat ini sedang uji coba di dermaga pelindung yang ada di Ciwandan. Nah, harapan kami tentunya ini akan mengurai
kepadatan. Dikarenakan kalau menuju ke Merak itu jalannya cuma dua, Cikuasa atas dan Cikuasa bawah. Untuk Cikuasa bawah kami gunakan untuk bongkaran dari Lampung yang menuju nantinya ke Jakarta. Cikuasa atas kami gunakan untuk yang menuju Merak akan menyeberang ke Lampung. Rekayasa ini tentunya kami berlakukan agar masyarakat bisa melakukan perjalanan dengan jelas dan dengan tujuan bisa dihitung kepadatannya, bisa dihitung kira-kira waktunya berapa sehingga tidak menimbulkan kepanikan. Demikian, Mas. Oke, baik. Ini artinya sebenarnya yang kalau dipantau kepadatan yang baru dari arah Jakarta atau kemudian dari arah yang menuju ke Merak ya Pak. Kalau arah sebaliknya karena arus orientasinya sudah dipecah begitu sudah bisa yang dari arah sebaliknya lancar ya Pak sebenarnya Pak dari Bakahuni ya Pak. Ya, sampai dengan saat ini lancar. Sampai dengan saat ini kita kelola semua menuju ke wilayah Jakarta. Hanya saja sekali lagi saat ini ya karena 2 tahun para pecinta pendengar El Cinta sekalian, 2 tahun kita belum atau tidak boleh melaksanakan mudik. Tahun ini setelah pandemi bisa dikendalikan pemerintah, diperbolehkan mudik. Euforia masyarakat begitu luar biasa. Mungkin kangen dengan keluarganya di kampung. Namun demikian, himbauan kami tentunya sering-seringlah mendengarkan radio Cinta, sering-seringlah melihat berita sehingga mengetahui kondisi, sehingga bisa mengatur keberangkatan. Kapan kira-kira saya berangkat, kalau hari ini padat, mungkin bisa diatur. Kapan itu harapan kami tentunya. Harapan kami, sinergitas antara petugas, antara pemerintah, dengan masyarakat, dengan melihat kondisi yang ada, akan sangat membantu kelancaran mudik tahun ini, sehingga mudik bisa dilakukan, dijalankan dengan sehat, aman, dengan nyaman. Sampai ada yang menyebut ini menuju ke Merak ini seperti lautan motor, karena banyaknya motor Pak. Kalau yang pengamanan dari motor sendiri bagaimana Pak di sana Pak? Betul sekali, Mas, betul. Motor memang salah satu moda transportasi pilihan masyarakat yang mana fleksibel, bisa parkir yang area sempit, dan tentunya kecepatan ketika ada kepadatan akan lebih. Kami kelola motor ini dengan cara, misalnya dalam suatu waktu datang ke Pelabuhan Merak, itu bisa jumlahnya 2.000 atau 1.500. Yeah. Jumlah itu kemudian kami koordinasikan dan membantu kami dengan ASDP untuk satu dermaga, satu kapal, kita masukkan para pemudik dengan kendaraan bermotor ini dalam satu kapal sehingga bisa terangkut 1.500. Ini untuk mengurangi kepadatan. Kemudian dengan mengendari kendaraan bermotor itu kami lihat ada yang mengajak putranya. Terus kalau motor ini kan kalau panas juga kepanasan, hujan kehujanan. Artinya ini secara kemanusiaan. Kami harus memberikan perhatian dengan cara ada pendirian tenda. Kemudian tadi salah satunya juga ketika sudah terkumpul 1.500 atau sekian kita kirimkan. Namun sekali lagi di dalam pelabuhan sendiri kami membuat tenda-tenda dan kami lepas nanti 200 motor untuk menuju dermaga masing-masing. Ketika penumpukan 1.500 baru ada satu kapal kita khususkan untuk saudara-saudara kita yang akan melaksanakan mudik dengan memasuki satu kapal tadi. Ya, ada yang tanya Pak lewat Twitter, kalau sudah terlanjur di exit tol Merak, sarannya bagaimana? Apakah lewat Suralaya juga bisa begitu katanya Pak? Bagaimana Pak? Kalau lewat Suralaya itu nanti tekukannya sama. Jadi jalurnya kan cuma satu, tapi tekukannya sama. Ketika akan masuk ke pelabuhan yang ada di Merak ini, nantinya itu akan kami luruskan karena akan mengganggu bongkaran. Jadi kalau dari Suralaya, nanti naik flyover yang ada di Merak, belok kiri, flyover itu juga digunakan bongkaran. Ketika stuck di situ, kapal bongkaran tidak bisa mengalir, kapal juga nggak bisa memuat lagi. Namun kami aparat kepolisian saat ini tadi dengan yang diusulkan dan sudah dilaksanakan di dermaga Bandar Bakau Jaya yang ada di Bojonegara, di tol Cilegon Timur ada petugas dari Ditlantas Polda dan Polres Cilegon akan mengarahkan ke jalan menuju Bojonegara yang di sana bisa menampung saat ini 400 kendaraan roda 4 dengan menggunakan 4 kapal. Setelah 400 itu kami akan stop lagi supaya tidak ada kepadatan dari jalan Bojonegara. Jadi tadi Mas yang dimaksud penanya mungkin dari Bojonegara itu nanti ke Suralaya. Ke Suralaya menujunya ke Merak. Namun itu sangat sulit sekali karena ada tikungan, ada tekukan yang akan kami luruskan sehingga sama saja malah akan membuat lebih lama. Ya, jadi pola yang kami terapkan kemarin itu adalah pola yang sudah kami dicoba
yang sudah sering kami lakukan itu yang ya bukan yang terbaik, tapi saat ini solusi yang memang harus kita tempuh walaupun waktunya lama, makanya butuh kesabaran, butuh pengertian bagi kita semua. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Kapolres sudah berbincang bersama El Sinta ya. Ini kami nanti akan update terus Pak Sigit untuk kondisi di sana Pak Sigit. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Mari kita bersabar sambil berpikir di jalan. Ya, baik. Terima kasih Kapolres Cilegon AKBP Sigit Haryono. Dan pendengar, kali ini kita akan jumpai masyarakat. Ada Pak Puryanto, tol dari arah Cirebon mengarah ke Kali Kangkung di kilometer 219. Ada beberapa pengendara yang membuka jalur untuk ke jalur sebelahnya untuk bisa ikut one way. Sangat berbahaya karena pengendara-pengendara tersebut membukanya sendiri agar menjadi perhatian pihak yang berwenang. Kita jumpai Pak Puryanto. Pak Puryanto, selamat siang. Halo, ya, selamat siang Pak. Itu bagaimana Pak ceritanya Pak? Pantauannya berarti ini pengendara ini ya membuka begitu ya? Tidak ada petugas di sana Pak ya, Pak Puryanto ya? Enggak ada, itu tadi makanya saya telepon El Sinta. Enggak ada tadi Pak. Itu tadi saya pas depan saya, 3 mobil depan saya. Dia saya perhatikan kenapa menghindar, Innova itu menghindar sampai ke kanan. Oh ternyata dari jalur sebelah kiri dia buka pembatas jalan sendiri. Karena di sebelah kiri itu kan macet Pak itu. Dia buka sendiri. Di 219 Pak, itu ada pembatas. Ya. 219, ya. Di 219 ya, berarti ini di 219 satu mobil yang membuka atau ada beberapa orang? Wah, ada beberapa, akhirnya belakangnya ngikut. Wah, parah juga ini Pak. Belakangnya ngikut, iya Pak, belakangnya ngikut. Karena mereka melihat, karena di jalur kanan lancar. Mereka buang ke kanan. Wah, nanti kalau ketemu di ujung repot itu Pak. Langgi, monggo Pak, info aja. Makanya tadi saya nginfo El Sinta. Oke. Soalnya di depan saya tadi Innova ya, Silver tadi menghindar kok sampai, saya ngelihat, buka. Orang-orang pada buka. Pak Puryanto jangan ikut-ikutan ya Pak Puryanto ya. Wah, saya di jalur kanan dari 47 Pak. Terima kasih banyak. Oke, tapi aja Pak, lancar banget Pak. Oke, lancar ya tapi ya. Tapi hanya saja nih ada banyak sebenarnya. Sebenarnya banyak sekali Pak. Banyak banget sebenarnya. Kebetulan aja di 219 nggak ada. Itu aja. Yang mondar-mandir pakai motor banyak sekali kok Pak. Bagus ini berarti masuknya Cipali Pak ya, Pak Puryanto ya? 219 masuk Pejagan Pak ini. Pejagan ya. Coba nanti kita hubungi petugas terkait Pak ya. Iya, monggo Pak, monggo. Ini hanya Pak Puryanto hati-hati di jalan Pak ya, mau kemana Pak Puryanto? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Selamat bertugas ya. Sehat-sehat selalu. Pak Puryanto menyampaikan tol dari arah Cirebon mengarah ke Kali Kangkung di kilometer 219 ada beberapa pengendara yang membuka jalur untuk jalur sebelahnya untuk bisa ikut one way. Sangat berbahaya ini karena pengendara tersebut membuka sendiri. Kami akan mencoba ini tadi disampaikan sepertinya di Pejagan ini 219. Barangkali pendengar nanti bisa atau kemudian kami juga bisa mengkontak untuk petugas terkait di sana. Terus sampaikan informasi Anda kepada kami via telepon 021 5869000 atau pesan singkat 0811806543.